قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فالحمدلillah ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali di masjid ini, di Masjid Menara Iman Kudus,
di setiap Kamis malam Jumat membahas hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini walhamdulillah menghendaki kita untuk bertemu membahas kembali hadis-hadis yang di dalam kitab Bahjatul Qulub, Arba'una hadisan min mukaffirat adz-dzunub. Kitab Bahjatul Qulub 40 hadis pelebur dosa. Walhamdulillah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini fa insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, kita akan masuk pada hadis as-sabi' wa salasun, hadis yang ke-37 dari 40 hadis yang di dalam kitab Bahjatul Qulub, hadis-hadis pelebur dosa. Sebelumnya mengingatkan kembali pelajaran pada pekan yang lalu, hadis yang ke-36, kata penulis membuat bab man ta'arra minal lail fadzakarallah, orang yang bangun malam kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa talhis al-fawaid, ringkasan faidah yang kita bahas bersama, kata kunci di setiap hadis-hadis yang telah datang kepada kita, hadis yang sahih yang telah datang kepada kita, hadis-hadis dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita, fayambaghi likulli mu'minin balaghahu minal hadis ay yaghtanima al-amalu wa yukhlisa niyyatahu li rabbihil adim ay yarzuqahu hifdzan minha. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja kaum muslimin yang telah mendapatkan, baik mengkaji, mendengarkan maupun dikasih tahu oleh orang lain hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogyanya, maka wajib baginya untuk bersegera mengamalkan hadis tersebut. Bersegera mengamalkan hadis tersebut supaya apa? Supaya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara janji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang kita pelajari di sini adalah mendapatkan ampunan dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama yaitu talhis an-niyah, mengikhlaskan niat. Karena beramal tanpa ikhlas niat, maka amal tersebut tidak ada artinya. Syarat yang kedua ketika kita mendapatkan hadis-hadis sahih dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mengimaninya, yaitu beriman bahwa hadis-hadis tersebut oleh para ahlinya, karena kita bukan ahli hadis, oleh para ahlinya menyatakan hadis tersebut layak, bahkan sahih untuk diamalkan, maka bersegeralah untuk mengamalkannya. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas, kata Syekh hafizahullah taala membuat bab di al-hadis as-sabi' wa salasun, hadis yang ke-37, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha ghufirat lahu. Siapa saja yang terlintas untuk beramal kejelekan, siapa saja yang berniat untuk mengamalkan suatu amalan dosa, siapa saja yang ada perentek, kata orang Jawa, di dalam hatinya untuk beramal kejelekan, kemudian ia tidak mengamalkannya, kemudian ia tidak meneruskan niatnya tersebut, maka dia diampuni oleh sebab dia menggagalkan niatnya tersebut. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis yang fa insyaallah taala kita akan bahas bersama ini juga sama dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis Al-Arba'un,
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih kita kenal dengan Arba'un Nawawi, atau lebih kental dengan ucapan Arba'in Nawawi. Yang tepat itu Arba'un Nawawi, tapi karena kita sudah terbiasa mengucapkan Arba'in Nawawi, tidak masalah. Hadisnya juga sama, yaitu hadis yang ke berapa? As-sabi' was-salasun, hadis 37. Hadisnya sama dalam hadis ke-37, tetapi konteks hadisnya fa insyaallah taala kita akan bahas bersama. Tafadhal man qra al-yamam. Ayo tunjuk Musrif, tunjuk saja biar membaca. Masmuk Fatih, fadal. An Hammam ibn Munabbihin qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza tahaddatsa 'abdi bi ayyamala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amsalihha wa idza tahaddatsa bi ayyamala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Barakallahu fiik. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini sebagaimana yang telah kita sebut, penulis membuat bab man hamma bisayyi'atin falam ya'malha ghufirat lah. Yang terlintas pada hatinya untuk mengamalkan suatu amal dosa, ia tidak mengamalkannya, maka ia diampuni oleh sebab menggagalkan niatnya tersebut. Dari Hammam Munabbih, an Hammam ibnu Munabbih qala, beliau berkata, hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membicarakan kepada kami, memberi hadis ini kepada kami. An Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muhammad alaihi wa alihi wasallam. Penamaan ini kita sudah jelaskan kemarin. Fadzakara ahadits minha. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala an menjelaskan, menuturkan, memberitahukan beberapa hadis dari potongan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Ini potongan hadis yang disebutkan di hadis ini, bukan keseluruhannya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla maha tinggi dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan ini termasuk hadis ilahi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah azza wa jalla? Idza tahaddasa 'abdi bi ayyamala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal. Ketika hambaku terlintas padanya untuk mengamalkan suatu amal baik, bi ayyamala hasanatan,
untuk mengamalkan suatu amal kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah. Aku akan catat apa yang terlintas bagi dirinya hasanatan, satu kebaikan. Malam ya'mal, walaupun ia tidak mengamalkan, Fa idza amilaha, dan jika hambaku tadi mengamalkan apa yang ia niatkan di dalam dirinya, fa ana aktubuha bi asyri amsalha, maka aku akan mencatat apa yang terlintas pada diri hambaku tadi bi asyri amsalha, dengan 10 yang semisal. Wa idza tahaddasa, sedang wa idza tahaddasa bi ayya'mala sayyi'atan, dan jika ia terlintas pada dirinya bi ayya'mala sayyi'atan, untuk mengamalkan suatu amal dosa, sebagaimana penjelasan pada pembahasan yang lalu, sayyi'ah sama dengan khoti'ah, sama dengan ismun, sama dengan danbun. Jadi ketika ada kalimat sayyi'ah, itu maknanya bisa dipilih, bisa danbun, bisa ismun, bisa khoti'atun. Sayyi'ah kejelekan bisa dimaknai dengan ismun, danbun, dan khoti'atun, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Dan ketika ia melintaskan di dalam dirinya untuk mengamalkan suatu dosa, fa ana aghfiruha lahu, maka aku akan ampuni apa yang ia lintaskan di dalam dirinya bagi dirinya, malam ya'malha, selagi ia tidak mengamalkan apa yang terlintas di dalam dirinya. Wa idza amilaha, dan jikalau ia mengamalkan apa yang ia niatkan, apa yang ia kerentekkan di dalam hatinya, fa ana aktubuha lahu bimisliha, maka aku akan catat baginya bimisliha, dengan semisal apa yang ia inginkan tadi. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita bahas ini juga senada dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini perkataan Allah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga senada apa yang difirmankan Allah, perkataan Allah di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa misliha wa hum la yuzlamun. Siapa saja yang beramal kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal, pahala 10 kebaikan yang semisal. Dan barang siapa yang beramal dosa, maka ia tidak dibalas kecuali dengan semisal. Wa hum la yuzlamun, dan mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi, bahkan mendapatkan anugerah. Mengamalkan satu kebaikan dapat 10, mengamalkan satu kejelekan dapat 1 saja. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa hadis yang ke-As-Sabi' was-Salasun, yang ke-37 di kitab Bahjatul Qulub, arba'una hadisan min mukaffirat adz-dzunub, ini sama dengan apa yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis As-Sabi' was-Salasun an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwa anhu tabaraka wa ta'ala qala anna Allah azza wa jalla kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dzalika, kemudian faman hamma bihasanatin falam ya'malha
katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, Intinya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk pada talhisul fawaid. Ringkas faedah. Faedah yang pertama yang terkandung di dalam hadis ini, azimu fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi rahmatihi bihim. Agungnya keanugerahan, agungnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan rahmatnya bagi umat manusia. Agungnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan rahmatnya bagi umat manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan konteks hadis perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Idza tahaddasa 'abdi bi ay ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'lam." Ada seseorang yang menginginkan untuk beramal kebaikan, untuk beramal ketaatan, untuk beramal ibadah, kemudian dia belum mengamalkannya, ada beberapa faktor kenapa seseorang itu berniat untuk mengamalkan suatu amal kebaikan, berniat untuk mengamalkan suatu amal ibadah, kemudian belum mengamalkannya. Yang pertama, amalan tersebut belum waktunya. Seseorang yang meniatkan, menginginkan berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah, tapi dia belum melakukannya dikarenakan yang pertama, amalan tersebut belum waktunya. Belum waktunya. Contoh, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seseorang di bulan Muharram semisal, seseorang di bulan Muharram atau di bulan ini saja. Besok hari Senin aku akan puasa. Sedangkan besok adalah hari apa? Hari Jumat. Besok hari Jumat. Dia di dalam hatinya besok hari Senin aku akan puasa. Maka ketika seseorang meniatkan, ada berentek, ada khawatir, ada sesuatu yang terlintas di dalam dirinya, besok Senin ingin puasa, maka Allah Subhanahu wa taala menambah satu hasanah, satu kebaikan yang semisal. Jikalau dia meniatkan puasa, maka pahala puasa telah dia dapatkan. Begitu juga ketika dia ingin sedekah tahun depan semisal, tahun depan jauh sekalian gak apa-apa, karena niat tidak ada batas waktu, tidak ada batas zaman, kecuali niat amalan-amalan yang memang pada amalan tersebut harus dilakukan. Tahun depan, walaupun dia tidak ikat dengan nadar semisal, jikalau aku dapat ini aku akan ini, tidak. Tahun depan langsung bilang, tahun depan aku akan infak masjid untuk kampung ini semisal. Itu pun jauh, tetapi Allah Subhanahu wa taala ia inginkan sesuai bimisliha. Semisal ketika orang mendapatkan niat tersebut kemudian dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala aktubuha, kata Allah, aku akan tulis
apa yang ia lintaskan di dalam dirinya, niatkan di dalam dirinya, bi asyri amsalihha, dengan 10 semisal. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, orang yang meniatkan di dalam hatinya kemudian dia tidak atau belum mengamalkannya, yang pertama dikarenakan amal ibadah tersebut belum waktunya. Yang kedua, seseorang yang meniatkan untuk beribadah, untuk beramal kebaikan, untuk beramal ketaatan, kemudian dia belum mengamalkannya, yang kedua karena ada udzur. Karena ada udzur, ada halangan. Di kitab-kitab fikih, ini dibahas panjang lebar tentang udzur seseorang ketika biasa mengamalkan suatu amalan kemudian ada halangan, maka dia tetap mendapatkan apa yang menjadi kebiasaan dia. Di antara kebiasaan dia adalah meniatkan kebaikan, meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal ketaatan, untuk melakukan amal-amal ibadah. Dan ini akan ia dapatkan ketika mendapatkan udzur. Di antara udzur adalah sakit. Dalam kitab-kitab fikih, di antara udzur lainnya adalah safar. Di antara udzur lainnya adalah ditahan, dicegah, dilarang, dan lain sebagainya. Maka seseorang ketika mengamalkan, meniatkan di dalam dirinya, kemudian belum melakukannya, yang kedua ini adalah karena ada sebab udzur. Yang pertama tadi apa? Amal belum waktunya, amalnya belum waktunya. Yang kedua, dia tidak langsung mengamalkannya karena ada udzur. Dia tidak melakukannya karena ada udzur. Yang ketiga, seseorang yang meniatkan di dalam hatinya untuk mengamalkan suatu kebaikan, kemudian dia belum mengamalkannya, alasan yang ketiga karena al-kasl, malas. Karena malas. Apa yang dimaksud dengan al-kas? Malas adalah ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan. Ini namanya malas. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Kemampuan di sini bisa fisik. Kalau itu berhubungan dengan amal-amal ibadah fisik seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada kemampuan berupa harta benda. Jikalau amal-amal ibadah tersebut, amal-amal ketaatan tersebut, amal-amal kebaikan tersebut ada hubungannya dengan harta, diantaranya sedekah, infak, zakat, hibah, dan lain sebagainya. Ada kemampuan yang ada keterkaitan dengan lisan, diantaranya amal ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, menunjukkan orang-orang yang tersesat. Ini juga ada kemampuan, bisa bicara dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kemauan, hanya niat-niat tok, istilahnya orang Jawa, niat-niat tok. Maka dalam permasalahan yang ketiga ini, para ulama rahimahullahu ta'ala ada silang pendapat. Ada yang mengatakan dia sama mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di hadis ini, yaitu mendapatkan satu kebaikan karena dia telah meniatkan kebaikan. Pendapat yang kedua, dia tidak mendapatkan kebaikan. Dengan sebab apa? Ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan. Karena apa? Dua syarat yang tadi sudah terpenuhi, yaitu waktunya ada. Yang tidak bisa dilakukan karena amalnya tidak pada waktunya. Tetapi waktunya sudah tepat, waktunya bisa dilakukan untuk amal tersebut. Yang kedua, tidak ada udzur. Dia tidak sakit, tidak mempunyai kekurangan apapun, maka dia tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pendapat yang ketiga, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang hanya meniatkan kebaikan saja, dia mampu melakukannya tetapi dia malas, tidak mau untuk melaksanakannya, ini pendapat yang ekstrim. Dia mendapatkan satu dosa. Satu dosa. Dari tiga pendapat ini semuanya ada dalil hadisnya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala a'lam. Maka ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan fisik untuk amal-amal ibadah fisik, kemampuan finansial untuk amal-amal ibadah yang ada hubungannya dengan harta benda, maka jangan sekali-kali kemalasan itu diuri-uri. Langsung buang saja. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Ikhwati rahimakumullah, faedah yang pertama, azimu fadlillahi ta'ala 'ala 'abdihi wa rahmatihi bihim. Keagungan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan rahmatnya kepada umat manusia ini jarang-jarang didapati. Dan kalau seseorang mengetahui anugerah seperti ini, bersegera untuk mengamalkannya. Faedah yang kedua, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dari hadis as-sabi wa salasun, hadis yang ke-37, al-muradu bil hammi al-iradatu wal azmu kama fi hadisil bab. Yang dimaksud dengan al-ham sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang terlintas di dalam dirinya, ini maksudnya adalah al-iradah, kehendak, wal azam, keinginan yang kuat. Iradah wal azam, kehendak dan keinginan yang kuat. Maka seseorang harus menata diri. Perbanyaklah untuk mencari ilmu yang didasarkan oleh Al-Quran, perkataan Allah, ilmu yang didasarkan oleh hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan ini, tata niat, arahkan niat tersebut, arahkan iradah, arahkan azm, arahkan kehendak, arahkan niat tersebut untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu tersebut. Jikalau seseorang bagi para santri atau ada keluangan waktu salat subuh, kemudian bisa berdiri di masjid sampai terbitnya matahari, tata sejak awal, niatkan besok pagi setelah salat subuh aku ingin duduk berzikir, aku ingin duduk beribadah sampai terbit matahari. Ini sudah mendapatkan berapa? Satu kebaikan, satu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perbedaan antara alim wal abid. Perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang hanya beribadah saja. Orang yang berilmu, yang beribadah, dia akan mendapatkan kelipatan-kelipatan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Subhanahu wa ta'ala, bentuk karena dia berilmu. Berbeda dia hanya melakukan ibadah saja, terkadang ibadah artinya bahkan sia-sia. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah mengetahui hadis seperti ini, setelah mendapatkan ilmu Rasulnya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Wasallam, tata niat. Semisal kita mendapatkan harta, mungkin dari warisan, mungkin dari gaji, mungkin dari kiriman orang tua. Semisal kalau para santri terkadang dapat transferan dari orang tua, jajan, maka tata niatnya minimal sisihkan beberapa rupiah untuk
sedekah, untuk infakkan, untuk taruh di kotak amal, untuk membantu teman, untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu niat saja, belum beramal ini. Maka tata niat, jikalau aku dapatkan kiriman, jikalau aku dapatkan gaji, jikalau aku dapatkan warisan, jikalau dapatkan dia sini, tata niat seperti itu. Dan ini adalah masuk dalam kategori man hamma atau idza tahaddasa abdi. Jikalau terlintas seseorang hambaku di dalam dirinya meniatkan sesuatu, maka ana aktubuha lahu hasanah, aku akan catat apa yang terlintas di dalam dirinya bagi dirinya satu kebaikan. Yang keempat, baca qaulul fadl adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah wa ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, annal hafadhah yaktubuna a'malal qulubi khilafan liman qala annahum la yaktubuna illa al-a'mal al-zahirah. Sesungguhnya malaikat hafadhah, malaikat pencatat amal, mereka mencatat amal-amal hati. Mereka juga mencatat amal-amal hati.
berbeda dengan apa yang dikatakan sebagian orang bahwa malaikat itu hanya mencatat amal-amal yang zahir. Mereka itu mencatat amal-amal yang zahir. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berikut juga yang kita sebutkan di hadis yang ke-37 di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di hadis ke-37 di hadis ini yaitu Bahjatul Qulub Arba'una hadisan min mukaffirat adz-dzunub. Begitu juga di hadis Al-Arba'un Imam Nawawi di hadis yang ke-37 menjelaskan bahwa annal hafadhah yaktubuna a'malal qulub. Malaikat pencatat amal, mereka juga mencatat amal-amal hati. Amal-amal hati. Dalilnya apa? Dalilnya adalah idza tahaddasa 'abdi, kemudian Allah Subhanahu wa taala fa ana aktubuha. Aku akan catat apa yang terjadi di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dan ini meyakinkan kepada kita pada kajian tentang malaikat, yaitu malam Sabtu. Di antara tugas malaikat selain tugas utama mereka yaitu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat pencatat amal. Dan malaikat pencatat amal biasa atau ada yang menyebutnya dengan kalimat al-hafadhah, malaikat pencatat, penjaga. Dalilnya ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di kajian Sabtu, wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ini bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwa malaikat pencatat amal-amal manusia itu hanya yang dicatat adalah al-a'mal adz-dzahirah. Intinya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, hadis yang ke-37, malaikat pencatat amal juga mencatat amal-amal hati. Atau ada istilah di masyarakat, di sebagian kita mengatakan yang tahu hati kita adalah kita sama Allah saja. Ini kurang tepat, karena ada malaikat pencatat amal-amal kita. Bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, syaitan musuh manusia amal-amal hati, tahu amal-amal hati. Maka hati itu yang tahu ya kita, para malaikat, syaitan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang berikutnya, faedah yang keberapa? Yang kelima, annal malaikata ya'lamuna amalal qulub wa yaktubun. Ini sebagai penguat. Sesungguhnya malaikat itu mengetahui amal-amal hati dan mencatatnya. Malaikat itu mengetahui amal hati dan mencatatnya. Tidak malaikat saja, bahkan syaitan pun mengetahui amal hati. Amal hati. Makanya ketika seseorang meniatkan untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, syaitan tahu dia akan mengarahkan supaya tidak melakukannya, minimal itu, atau membuat kerancuan berpikir atau istilah talbis, atau mengajak untuk menggagalkannya tersebut dan menggantikannya untuk beramal kejelekan. Ini syaitan. Ini belum diamalkan loh. Berarti syaitan juga tahu amal hati. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keenam, isbatu al-indiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Isbatu al-indiyah lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat indiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat indiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu indiyah?
dalam bahasa kita di sisi. Tahu ya di sisi ya? Di sisi. Bisa dipahami kalau kalimat hanya seperti itu. Harus digandeng dengan kalimat berikutnya. Di sisimu. Nah, berarti tahu maknanya ya toh? Di sisiku. Ini juga makna di sisi. Kalau ini ditetapkan isbatu al-indiyah lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan atau penetapan indiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah. Di sisi Allah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ada 3 hal. Indiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini ada 3 hal. Yang pertama, indiyatu makan. Di sisi yang dimaksud di sini di sisi Allah adalah tempat. Di sisi Allah ini adalah tempat. Seperti seseorang yang nanti masuk surga, dia akan di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat. Yang kedua, indiyah ahd. Ain ha dal. Indiyah ahdin. Indiyah atau sisi Allah Subhanahu wa taala berupa janji. Sebagaimana orang-orang yang menolong agama Allah, dia akan mendapatkan janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji. Ini masuk dalam kategori indiyah lillahi Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indiyah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dhaman, tanggungan, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indiyah al-dhiman. Indiyah dhiman, yaitu indiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ditanggung di sini adalah dia terjaga dari dosa. Seandainya melakukan dosa, dosanya diampuni. Ini masuk dalam kategori dhiman. Dan berbahagialah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan difahami bahwa di sisi Allah itu harus mati dulu. Semoga diterima di sisinya seperti itu. Alhamdulillah masih hidup pun jikalau ada orang yang berdoa seperti itu kepada kita ucapkan amin. Karena kita didoakan oleh dia supaya kita mendapatkan di antara 3 ini tadi, atau 3 sekaligus mendapatkan, tidak masalah, yaitu tempat, apa tadi? Janji dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tergesa-gesa dalam mensikapi perkataan orang. Semoga engkau diterima di sisi Allah. Amin. Seperti itu saja. Kalau doanya terkabul, walhamdulillah. Kita 3 tersebut, fa insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau tidak terkabul, Allah yang membalas perkataan orang tersebut. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam mensikapi perkataan orang, sikapi dengan husnudzan, berbaik sangka. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, faedah hadis yang ke-37, yang keberapa? Yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat ini, orang yang mengamalkan kebaikan, dia mendapatkan keutamaan. Orang yang mengamalkan kebaikan, dia mendapatkan keutamaan. Dan orang yang mengamalkan kejelekan, dia mendapatkan balasan apa yang ia lakukan. Orang yang mengamalkan kejelekan, dia mendapatkan balasan apa yang ia lakukan. Dan ini
adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang faedah yang pertama adalah keagungan, keutamaan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan rahmatnya kepada umat manusia. Niat saja, niat kebaikan dibalas satu kebaikan, niat kejelekan tidak dibalas, tidak dicatat, tidak dicatat. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya, faedah ke-8, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking senangnya kepada umat ini, saking cintanya kepada umat ini, yaitu umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghabarkan, menceritakan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ini bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Supaya apa? Supaya bergegas dalam mengamalkan kebaikan. Tidak cukup hanya niat-niat tok, atau istilah kita sing penting niate. Yang penting niat. Sangat rugi jikalau seseorang berdagang, niat satu kebaikan, dia akan dibalas satu kebaikan. Tetapi jikalau niatnya tersebut dilakukan, dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan bahkan dilipat gandakan sampai 700 di hadis ke-37 di Al-Arba'un An-Nawawiyah, bahkan sampai ad'afin katsiratin, berlipat-lipat banyaknya. Jikalau seseorang mempunyai jiwa pedagang, dalam hal ini berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya niat saja tetapi lakukan. Seperti kita contohkan tadi, siapa yang mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rizki, lakukan untuk sedekah walaupun kecil, 10.000, 5.000, 1.000, masukkan ke kotak amal atau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan hanya aku akan niat, besok aku akan kasih, tidak, tetapi lakukan. Karena apa? Kita dagang Allah wa ta'ala, maka bersegeralah untuk lakukan, dan kabar ini dikabarkan, diceritakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya sebelum kita masuk hadis yang berikutnya, waktunya enggak cukup lagi ya. Apa sudah ya? Selanjutnya, bentuk kecintaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghabarkan apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah yang diberikan oleh Allah berupa kelipatan pahala bagi yang beramal, berupa tidak dicatat suatu dosa bagi yang tidak meneruskan niatnya, meneruskan niatnya. Nasallallahu ta'ala ayyudha'ifa lana alhasanat wa ayyatajawaza anna as-sayyi'at wa ayyassara lana alkhair wa ayyuidana min mawaridi asyarr. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada al-hadis ats-tsamin wa tsalatsun, hadis yang ke-38. Kata penulis, taubatu tukaffiru adz-dzunub. At-taubatu tukaffiru adz-dzunub. Bertaubat itu bisa melebur dosa. Melebur dosa. Tafadhal dibaca. Hanya penjelasan, nanti faedah di pertemuan yang akan datang. Tafadhal baca. Antum, tafadhal. Salam.
adri. Barakallahu fiik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-38 dari kitab Bahjatul Qulub, Arba'una hadisan min mukaffirat adz-dzunub, 40 hadis pelebur dosa. Ini tidak disangka kita sudah di ujung dari kitab ini, sudah 38 hadis. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-38, kata Syekh penulis membuat judul At-taubatu tukaffiru adz-dzunub. Taubat itu bisa melebur, bisa menghapus dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yahki an rabbih azza wa jalla qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan, apa yang diceritakan dari Tuhannya, dari Allah azza wa jalla. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aznaba an abdun danban, hambaku melakukan satu dosa. Faqala, lalu ia bermunajat, lalu ia berdoa, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala maha suci dan maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aznaba abdi danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Hambaku melakukan satu dosa, lalu ia tahu sesungguhnya bagi dia, ia mempunyai Rabb, ia mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bin danbi, kemudian ia tidak menganggap dosa tersebut. Ma'ada fa'ad, lalu hamba tersebut melakukan dosa kembali. Faqala ayyu rabbil firli danbi, wahai Rabbku ampuni dosaku. Kalimat ayyu ini tidak masuk dalam kata ayyu, tetapi ay. Hamzah ya-nya disukun, bukan ya-nya ditasydid. Ini makna atau semisal dengan kata na'am, ay. Baca orang Arab bukan ay tapi bukan bukan tapi karena dibaca fathah, cuma di tasghir atau di takhfif dan menjadi rabbi ighfirli danbi. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ana lupa ayat apa, maksudnya surat apa, ada kalimat wa rabbi, kemudian apa, ada yang hafal? Ada kalimat hanya satu ayat ini saja, satu kalimat. Karena ini ada sahih, jadi bukan tapi atau ya-nya bisukun. Na'am, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi aznaba danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, hambaku melakukan satu dosa, lalu ia tahu bahwa ia mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bin danbi, kemudian dia tidak melakukan dosa tersebut, atau tidak diampuni. Sum'ada fa'adnaba, kemudian ia kembali melakukan dosa lagi. Faqala rabbi firli danbi, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aznaba abdi danban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adz-dzanba. Seorang hambaku telah melakukan satu dosa, lalu ia tahu bahwa ia mempunyai Rabb yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bid-danbi, kemudian ia tidak melakukan dosa kembali. I'mal
ma syi'ta faqad ghafartu laka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukan apa yang engkau ingin lakukan, aku sungguh telah ampuni dosamu. Qala Abdul A'la, perawi hadis ini Abdul A'la mengatakan, la adri aqala fi salisati awir rabi'ati, apakah perkataan Allah Subhanahu wa taala ini sampai ketiga atau keempat. Apa itu perkataannya? I'mal ma syi'ta, lakukan apa yang engkau inginkan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berkata, menceritakan ada seorang hamba melakukan dosa kemudian bertaubat. Bertaubat, dan ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah maha luas ampunannya, Allah maha luas rahmatnya. Walaupun seseorang melakukan dosa berulang-ulang, orang yang melakukan dosa berulang-ulang ini ada keterikatan yang pertama dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adz-dzanba. Ia mengetahui, ia tahu mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kalimat alima ini adalah syarat mutlak seseorang mendapatkan ampunan. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, maka dia akan masuk dalam hadis ini. Walaupun berulang-ulang dosanya, ketika dia mengenal sungguh-sungguh Allah dan pengenalan Allah yang paling besar, haknya harus dipenuhi. Apa itu? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling besar yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, walaupun hamba tersebut berulang-ulang dosanya, Allah tetap akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ini syarat. Jikalau seseorang melakukan kebaikan, tetapi dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah sebagai sebagai tandingan, sebagai misal, sebagai permisalan, sebagai apa lagi? Sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya, maka walaupun dia melakukan kebaikan, hatta melakukan kebaikan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan dosa, amal dosa, maka tidak akan mendapatkan ampunan Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman alima wa amila wa 'allama. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita orang-orang yang berilmu, beramal dan mendapatkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.